Merdeka belajar wujud yang nyata. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Kauman, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kauman yang saya hormati, beserta teman-teman KKN dari UNSIK yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara belajar bersama tentang budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Kegiatan ini merupakan serangkaian untuk memenuhi tugas saya sendiri, Evi Utami, sebagai calon penggerak Angkatan 11. Nah, Bapak Ibu, membicarakan masalah budaya positif, saya yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah paham tentang budaya positif. Nah, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu semua tentang budaya positif? Apa Bapak Ibu? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ada yang lain? Ya, benar sekali, kebiasaan baik ya Bapak Ibu. Budaya positif merupakan kebiasaan baik, budaya yang baik. Maka kita sebagai guru hendaknya menerapkan budaya baik, kebiasaan baik di sekolah untuk melahirkan murid atau peserta didik yang berkarakter baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di sekolah kita telah menerapkan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Mari kita ingat-ingat bersama dimensi profil pelajar Pancasila. Bahwa dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa ya? Ada 6 ya. Nah, yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita akan pelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya
bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka dapat menjadi anak yang berkarakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Yang pertama tadi ada perubahan paradigma pemikiran calon guru penggerak. Paradigma yang pertama, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram, tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran guru sebagai menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang telah dibaca. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru hanya dapat menuntun anak untuk mencapai apa yang minat, apa potensi yang telah dimiliki anak. Kita dapat menuntun anak-anak ke jalan yang baik menuju ke menjadi karakter anak yang lebih baik. Selanjutnya, murid yang tidak datang tepat waktu ke sekolah bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Di sini Bapak Ibu, setiap murid pasti memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Namun tekad masing-masing anak itu berbeda. Setiap anak memiliki tekad yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, kecepatan dalam belajar yang berbeda-beda. Kemudian tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik hendaklah menuntun anak sesuai dengan kemampuan anak yang telah dimiliki. Dalam menuntun anak yang berbeda-beda karakternya, berbeda kemampuan dan kecepatannya, sebaiknya dalam memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran, kita berkreatif dalam memberikan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid. Yang selanjutnya, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran dari guru di sekolah saja, nih Bapak Ibu, bahwa sumber pembelajaran itu ada banyak. Selain dari guru, ada dari lingkungan sekitar. Setiap murid bisa mendapatkan pembelajaran dari lingkungan yang mereka tempati, dari lingkungan sekitar. Apabila di lingkungan sekitarnya telah tertanam budaya yang baik, pastinya juga anak akan memiliki karakter yang baik. Dan yang terakhir di sini, setiap murid memiliki kebutuhan belajar masing-masing. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kecepatan belajar yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai pendidik hendaknya memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang anak miliki. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada penerapan pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada yang pertama, ada melakukan asesmen diagnostik non kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu, sebelum kita memberikan pembelajaran, sebaiknya hendaknya kita memberikan asesmen diagnostik terlebih dahulu agar kita dapat mengetahui karakter setiap anak, potensi setiap anak,
setiap murid. Jadi kita dapat memberikan pembelajaran sesuai apa yang dibutuhkan oleh setiap murid. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Nah, dalam menggali kreativitas ini, setelah kita mengetahui minat bakat setiap murid, tentunya kita dapat memunculkan ide kreatif untuk bagaimana caranya kita akan memberikan pendidikan, memberikan pelajaran kepada setiap murid yang memiliki minat berbeda-beda. Hendaknya kita dalam memberikan pembelajaran akan menggunakan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan setiap murid. Yang ketiga, mendesain dan menjelaskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini pembelajaran yang berpihak kepada murid, kita sebagai pendidik hendaknya kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, sesuai dengan apa yang diinginkan murid. Kita sebagai guru hendaknya menghambat kepada murid untuk menuntun dan mendampingi murid agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ini setelah kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan minat potensi murid, kita akan memberikan evaluasi kepada setiap murid. Kemudian kita dapat merefleksikan apakah kita dalam memberikan pembelajaran sudah sesuai atau belum. Next. Yang selanjutnya ada makna disiplin positif. Makna disiplin positif ini ada menurut dua sumber, yaitu ada menurut Ki Hajar Dewantoro dan menurut Jan Gosen. Yang pertama menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah mardika iku jarmonyo nora mung letasing pamrih nggih uga kuat kuasa amandiri priyanggo, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang selanjutnya menurut Jan Gosen, kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, dari menurut Ki Hajar Dewantoro dan Jan Gosen ini dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki
dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya. Nah, Bapak Ibu, dari kedua tokoh ini bahwa kita sebagai pendidik hendaknya membimbing murid untuk menjadi seseorang yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang berasal dari dalam dirinya atau internal. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah ngantuk sekali? Sudah siap harinya? Ngantuk. Oke, kalau sudah ngantuk kita akan selingi dengan kegiatan ice breaking ya. Oh, dari Bapak Ibu monggo silakan, ada yang mau membantu memberikan ice breaking? Oke, Bu Inta, silakan Bu Inta untuk memberikan ice breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat? Semangat. Saya lihat ada yang belum semangat. Masih semangat? Sebelum kita lanjutkan diseminasi dari Bu Evi, saya menyela untuk ice breaking agar semangatnya tumbuh kembali. Seperti di kelas, biasanya anak-anak semangatnya berkurang. Ini kegiatan di kelas saya. Dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tapi dengan nada yang kita ubah sedikit. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jadi kalau saya nanti bilang tepuk 41, 2 kali tepuk 5. Bukan 3, 5. Ya. Sekarang saya ganti. Setiap hari tentu Bapak Ibu menulisnya di papan tulis. Coba sekarang angkat tangannya. Anggap saja di depan Bapak Ibu ada papan tulis. Kemudian kita tuliskan angka 1. Mudah ini. 1, 2. Kalau 3? 3. Apa kayak Bapak Ibu nggih? 4, 5. 5. Ya. Coba sekarang berdiri. Kemudian tangannya Bapak Ibu pada posisi seperti istirahat. Tuliskan angka 1 sampai 10 saja menggunakan badan, anggota badan yang lain selain tangan. Mulai nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Angka 1. Kalau angka 2? 2. Ya. Sedikit menggerakkan badan kita agar tidak kaku. Angka 3. 3. 4. 4. Iya, bagus sekali. 5. 5. 6. 7. 7.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Evi Utami. Terima kasih kepada Bu Inta yang telah memberikan ice breaking kepada kegiatan hari ini sehingga kita sudah tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Sudah lebih bersemangat ya Bapak Ibu. Iya, sudah bersemangat. Sekarang saya akan melanjutkan ketiga motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan anak atau hukuman. Nah, Bapak Ibu, jadi motivasi yang pertama ini merupakan motivasi yang terendah, bahwa ketika anak akan melaksanakan sesuatu, mereka akan bertanya-tanya, apakah ketika nanti setelah saya melakukan sesuatu saya akan mendapatkan hukuman? Apakah saya ketika melakukan sesuatu itu benar? Nah, dari sini sebenarnya anak itu mencari perlindungan Bapak Ibu supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Kemudian untuk motivasi perilaku yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua ini merupakan motivasi yang naik satu tingkat dari motivasi perilaku yang pertama tadi ya Bapak Ibu, bahwa motivasi ini ketika anak akan melaksanakan sesuatu, mereka juga akan bertanya-tanya, apakah nanti setelah saya melaksanakan sesuatu saya akan mendapatkan hadiah? Apakah nanti setelah saya melaksanakan sesuatu saya akan mendapatkan pujian dari orang lain? Apakah nanti setelah melakukan sesuatu saya akan mendapatkan penghargaan dari orang lain? Seperti itu. Jadi kedua motivasi perilaku ini tidak tumbuh dari dirinya sendiri, melainkan mereka masih menggantungkan diri atau dari orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari nilai motivasi perilaku yang ketiga ini merupakan motivasi perilaku yang tertinggi, bahwa di sini mereka dalam melaksanakan sesuatu tidak melihat atau memandang orang lain, melainkan ketika mereka akan melaksanakan sesuatu, mereka melakukannya sesuai dengan apa yang telah mereka yakini, sesuai yang telah mereka percaya, dengan nilai-nilai yang telah mereka miliki. Nah, Bapak Ibu, jadi dari ketiga nilai motivasi perilaku manusia ini, hendaknya kita sebagai pendidik memberikan motivasi perilaku yang ketiga kepada anak-anak kita, agar murid-murid kita memiliki nilai-nilai positif dari dirinya sendiri atau dari intrinsik internal, gitu Bapak Ibu. Lanjut Pak. Baik, yang selanjutnya ada keyakinan keras Bapak Ibu dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan
Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, jadi keyakinan kelas ini akan ketika seseorang melakukan sesuatu akan termotivasi dari dalam dirinya sendiri ya Bapak Ibu, karena keyakinan kelas ini sudah diyakini, sudah yang menyusun bersama-sama dengan semua anggota kelas, sudah diyakini semua anggota kelas, sudah disetujui anggota kelas, dan mereka setiap anggota kelas sudah saling menghormati, ingin meyakini apa yang telah mereka buat. Kalau peraturan kelas Bapak Ibu biasanya kalau peraturan itu dibuat oleh hanya seseorang, misalnya di dalam kelas peraturan itu dibuat oleh guru, ya betul sekali Bu, dibuat oleh guru tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari murid. Apa yang diinginkan guru, apa yang dikehendaki guru, hendaknya untuk dilakukan murid seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Mbak Novi. Nah, di sini ada pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas yang pertama, kita meyakinkan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh murid dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Yang keenam, ada keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Selanjutnya, sesuai dengan kondisinya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas ini hendaknya diikuti oleh semua warga kelas, agar mereka dapat mencurahkan pendapatnya, sehingga kita dapat meyakini semua apa yang telah mereka harapkan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atau kemampuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Yang selanjutnya ada posisi kontrol guru, bahwa posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima manajer menggunakan tahapan segitiga restitusi.
Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya posisi penghukum di sini misalnya ada seorang guru memiliki peraturan bahwa patuhi aturan saya atau awas. Nah, dari contoh tersebut ketika muridnya tidak mematuhi peraturannya, maka gurunya akan memberikan hukuman. Dan hukuman yang diberikan oleh guru bisa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Misalnya kamu selalu saja salah. Guru mengatakan bahwa anak atau murid selalu saja salah, jadi guru akan memberikan hukuman kepada murid. Itulah yang merupakan guru sebagai penghukum. Lanjut lagi. Posisi kontrol guru yang kedua adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, dalam posisi kontrol yang kedua ini biasanya guru akan berbicara atau mengatakannya lebih halus. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, biasanya setelah guru menyampaikan seperti ini kepada siswa, anak akan merasa bersalah. Mereka akan merasa bersalah. Bagaimana kalau orang tua saya tahu kalau saya setelah melakukan kesalahan seperti ini di sekolah? Apakah tidak kasihan orang tua kamu? Orang tua kamu telah memberikan uang saku kepada kamu untuk sekolah dengan baik. Tapi nyatanya kamu di sekolah melaksanakan hal yang tidak baik. Untuk posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini merupakan hubungan yang baik terjadi antara guru dan murid. Di sini contohnya, ayo bantulah demi ibu ya nak. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah, ketika dikatakan seperti itu, anak mengingat-ingat, akhirnya murid akan membantu gurunya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu adalah contoh yang positif. Kalau yang negatif, biasanya dari posisi kontrol sebagai teman ini, ketika guru tidak mau membantu murid, murid akan mengatakan, Bu Guru atau Pak Guru tidak mau membantu saya, berarti Pak Guru atau Bu Guru tidak sayang dengan saya. Seperti itu. Lanjut Mbak Novi. Posisi kontrol guru yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku
kita mengawasi murid, kita ketika murid melakukan kesalahan, kita akan menanyakan peraturan yang telah dibuat. Apakah yang kamu lakukan telah mematuhi aturan atau belum? Nah, kalau misalnya belum, sanksi apa atau konsekuensinya apa? Seperti itu, oke? Lanjut, Mbak Novi. Ke posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Contohnya di sini, apa yang kita yakini itu kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu telah meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dari posisi kontrol ini kita akan kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat bersama dengan murid dan guru. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, guru akan menanyakan kepada siswa, apakah kamu melakukan hal tersebut itu benar? Guru siswa kalau merasa itu salah, siswa pasti akan bilang, salah Bu Guru, maafkan saya. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Akhirnya anak akan mengatakan keyakinan kelas yang telah dibuat, dan anak akan menyadari bahwa perilakunya tidak mentaati peraturan kelas yang telah dibuat. Jadi kita sebagai guru, kemudian kita akan menanyakan, kalau kamu salah, kemudian apa solusinya agar kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Nah, ketika anak mengetahui kesalahannya, pastinya anak akan bisa mencari solusinya dengan bantuan guru. Kemudian setelah menemukan solusinya apa, sehingga kita sebagai guru menanyakan kepada anak, apakah kamu mau memperbaikinya? Ya, kalau anak mau memperbaikinya, berarti anak mau kembali meyakini keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang terakhir, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Nah, segitiga restitusi ini juga mengacu dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam segitiga restitusi ini kita dapat menstabilkan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh murid dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Dengan menanyakan apa kesalahannya, apa keyakinan kelas yang dibuat, apakah kamu telah meyakininya? Jika belum, maka yakinilah dan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Segitiga restitusi yang kedua di sini melakukan validasi tindakan. Murid belajar untuk menemukan alasan melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Tujuannya apa yang diinginkan darinya ketika melakukan perilaku tersebut? Nah, dari kesalahan murid yang telah dilakukan, kita sebagai pendidik akan menanyakan alasannya kenapa murid melakukan hal tersebut. Tentunya setiap anak ketika melakukan kesalahan memiliki alasan, mempunyai alasan tersendiri, entah
Kemudian anak diminta untuk menceritakan kepada guru, dan setelah anak menceritakan alasannya, kemudian kita bantu murid untuk mencari solusinya, bagaimana cara memperbaikinya. Untuk segitiga restitusi yang ketiga di sini menanyakan keyakinan, yaitu apa yang diyakini dan disepakati sebagai bagian dari komunitas di sekolah, umumnya di kelas khususnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa keyakinan kelas telah dibuat bersama-sama dengan semua anggota kelas, baik guru maupun siswa. Nah, di sini ketika anak melakukan kesalahan, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Kemudian anak akan melakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang terakhir. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Masih semangat? Semangat. Supaya lebih semangat, bagaimana kalau Bapak Ibu ada yang memberikan tambahan entah itu dengan puisi atau pantun atau penyanyi. Monggo Bapak Ibu. Oke, Bu Swasti siap memberikan pantun atau puisi. Monggo Bu Swasti. Baik, terima kasih waktunya Bu Elvi. Saya coba menghilangkan kantor saya karena saya ngantuk sekali. Baik, untuk hari ini, kalau tadi Bu Inta sudah explicating, saya coba menambah suasana biar tambah tambah semangat atau tambah gimana? Baik, mari semangat semuanya. Halo. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Elvi tentang tokoh teladan bagi kita khususnya di dunia pendidikan, yaitu Ki Hajar. Untuk kita biasa Ki Hajar, KHD yang biasa kenal KHD. Baik, berbicara tentang KHD, saya pernah menulis sebuah puisi yang mengangkat tentang KHD. Puisinya tentang filosofi seorang tokoh. Baik, Swasti dalam filosofi sang tokoh. Harum nama terpatri selalu, mengiringi nafas dunia pendidikan Nusantara, dari sistem among menuju merdeka belajar hingga kini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mamungkasa, tuturi handayani melandasi gerak langkah pendidikan. Seorang pendidik haruslah mampu mencipta teladan pada tunas bangsa berseminya harapan. Dengan aksi nyata yang relevan untuk rangsang ide dan gagasan. Seorang pendidik laksana jembatan, media komunikasi orang tua dan siswa, agar tersampaikan pemikiran dan gagasan karena siswa pada kodratnya miliki daya dan bakat beraneka. Seorang pendidik hendaklah mendorong dan arahkan dengan filosofi nan legenda Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Bawongso 2 Mei 2024. Mas, satu lagi kalau diizinkan, ini juga tentang seorang tokoh, khususnya tokoh atau pahlawan emansipasi wanita. Siapa? Ya. Siapa? Kartini, Raden Ajeng Kartini. Baik. Swasti tentang Kartini milenial. Nanti kan Ibu Guru
zamane zaman global. Uga diarani zaman digital. Yen ora ngenut, yen ora ngenut lajune zaman, bakal kapendhang. Nanging welingi Bu Guru, iman ojo nganti uwal. Jamane saiki sansaya ora karuan. Ngendikane Kang Rosid sing lagi viral nang abutan. Yen ora edan, ya ora keduman. Senajan kudu mlayu kapondal-pondal ngoyok kahanan. Amarga apa-apa kudu instan lan transparan. Jaman saiki jaman kemajuan. Pria wanita tan beda ing hak lan kewajiban. Kuwi berkait impen lan kegayuan. Raden Ajeng Kartini sang pahlawan. Nanging kudu tetep eling sekabeh kewajiban. Lan kodrate wanita minangka panutan. Manjilmo dadi Kartini milenial tenan. Kang siaga ngadepi kemajuan zaman. Zaman global, zaman digital, milenial kanggo masa depan. Mongso 21 April 2023. Matur nuwun. Monggo Pak Edi dilanjutkan. Terima kasih kepada Bu Swasti yang telah memberikan speaking kepada kita semua sehingga kita tidak ngantuk nih Bapak Ibu, telah memberikan puisi tentang beberapa tokoh yaitu tentang Ki Hajar Dewantara dan Raden Ajeng Kartini. Nah Bapak Ibu, sebelum saya tutup acara diseminasi ini, masih ada video yang akan saya tampilkan
video segitiga restitusi yang telah saya buat di dalam kelas dengan salah satu murid saya yang sering datang terlambat. Ternyata setelah saya tanya alasannya, anak tersebut tidurnya selalu larut malam karena asik dengan main game sehingga bangun tidurnya jadi kesiangan. Bapak Ibu, acara dalam siang hari ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara desiminasi pada siang hari ini. Tentunya saya dalam menyampaikan banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri